Akhli Kilbab bersama. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasi niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita mengenai khulu, dan seperti biasa mari kita menghadirkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti dan mendengarkan kajian ilmu agama. Jadi sudah kita sebutkan pada materi sebelumnya, pada kajian sebelumnya, bahwasanya khulu ini hukum asalnya adalah makruh kecuali dalam kondisi tertentu ya, yang seseorang ini ingin terhindar dari jatuhnya talak 3 atau talak 2 ketika seorang suami bersumpah bahwa ia akan menjatuhkan talak 3 yang dikaitkan dengan perbuatan istrinya yang mesti dikerjakan oleh istrinya tersebut. Dalam kondisi seperti ini maka hukumnya bukan makruh melainkan boleh. Dan kemarin juga kita sebutkan bahwasanya para ulama ini terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan khulu. Apakah termasuk talak? Kalau misalnya dihukumi khulu ini adalah talak, berarti jatuh talak 1. Atau apakah khulu ini termasuk fasakh? Kalau dihukumi fasakh, berarti ya tidak jatuh talak 1. Cuman pernikahannya rusak saja. Jadi dibatalkan. Nah, dan yang masyhur dalam mazhab jadid, mazhab dari Imam Syafi'i adalah bahwa khulu termasuk talak, dan dalam kitab yang lain, dalam beberapa karangan Imam Syafi'i yang lain disebutkan bahwasanya khulu ini termasuk fasakh. Nah, ketika kita mengikuti khulu ini termasuk fasakh, maka di sini layak atau bisa dijadikan solusi dari jatuhnya talak 3 yang digantungkan. Jatuhnya talak yang digantungkan. Ya. Bagaimana sih talak yang digantungkan itu? Misalnya seorang suami mengatakan, dan kita sudah menyebutkan ya, bagi para peserta, para jamaah, peserta kajian yang ikut rutin sejak awal kajian hingga saat ini pasti tahu, dan murojaah tentunya, ini penting sekali. Tentunya masih ingat bahwasanya khulu ini, bahwasanya talak ini dalam pembagian tertentu ada kalanya mu'allaq, ada kalanya munajjaz. Ada kalanya mu'allaq, ada kalanya munajjaz. Munajjaz ini saat si suami menjatuhkan talak, otomatis talaknya jatuh. Karena langsung seketika, tidak dikaitkan dengan apapun. Adapun mu'allaq ini berarti dikaitkan dengan sesuatu. Dikaitkan dengan perbuatan dirinya, dengan perbuatan orang lain, dengan suatu peristiwa, suatu kejadian yang akan terjadi atau yang kemungkinan terjadi, maka yang seperti ini, jika hal itu terjadi, maka talaknya jatuh. Contohnya seorang suami mengatakan, jika turun hujan, maka kamu saya cerai talak 1. Ya, kalau turun hujan ya berarti jatuh talak 1, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Nah, di sini masalahnya dikaitkan dengan perbuatan istri, yang mana istri pasti akan mengerjakan perbuatan tersebut. Kalau kamu makan, kamu jatuh talak 3. Ya, istri kan mesti makan. Ya. Maka bagaimanakah apabila seorang suami sudah terlanjur mengatakan yang sedemikian ini, maka bisa khulu, bisa melakukan khulu dengan mengikuti pendapat bahwa khulu ini adalah fasakh. Ya, khulu ini adalah fasakh. Jadi jika memang suami di sini memang pengen kembali kepada istrinya sebelum hal tersebut jadi, sebelum peristiwa yang dikaitkan tersebut dilakukan oleh istrinya, ya, maka suami di sini menggunakan khulu tanpa maksud talak. Jadi tidak mengikuti khulu, tidak mengikuti pendapat bahwa khulu ini adalah talak. Melainkan mengikuti khulu adalah fasakh. Bagaimana? Maka di sini ketika khulu berarti pernikahannya batal dan istrinya berstatus bain. Ya. Kalau istrinya berstatus bain, ketika mengerjakan perbuatan tersebut ya berarti kan tidak jatuh talak. Nah, setelah itu jika istri mengerjakan perbuatan tadi,
entah itu dikaitkan talaknya tadi dengan makan dan kemudian istrinya makan, karena sudah khulu ya kan bain statusnya, maka ya nggak pengaruh karena si istri di sini sudah bain. Nah, kemudian setelahnya suami melaksanakan akad baru ya dengan wali, dengan doa saksi dan dengan mahar. Nah ini caranya seperti itu. Ikut mengerjakan khulu dengan ikut pendapat bahwa khulu ini adalah fasakh. Dan ini adalah sebuah solusi yang layak ya, seperti yang tadi kita sebutkan, tidak menyalahi syariat, dan kalau seandainya ada orang sudah terlanjur jatuh kepada problematika seperti ini, kita tunjukkan, ini loh caranya. Kalau kamu sudah terlanjur menjatuhkan talak 3 dengan talik, dengan digantungkan dengan perbuatan yang kemungkinan besar akan dikerjakan, akan terjadi, maka sebelum itu terjadi, kamu melakukan khulu. Jadi caranya seperti ini. Kita tunjukkan solusi syariat ini kepada orang-orang yang kita khawatirkan mereka ini menggauli ya perempuan-perempuan mereka, ya istri-istri mereka, ya sebelumnya tentunya. Setelah terlanjur mengatakan talak yang digantungkan dan terjadi perkara-perkara di atas dari istri mereka. Nah, karena memang ini terjadi di beberapa tempat. Jadi karena kebodohan dalam ilmu agama, sehingga laki-laki ini menggauli perempuan yang dianggap istrinya padahal sudah jatuh talak 3. Dan ini hukumnya haram. Dan perempuan ini sejatinya bukan statusnya sebagai istrinya lagi. Jadi kalau memang sudah dijatuhkan talak 3 dan sudah jatuh, maka perempuan ini tidak boleh, tidak bisa dirujuk oleh suaminya kecuali setelah nunggu akad, setelah nunggu masa iddah, kemudian menikah dengan laki-laki lain, kemudian berhubungan badan dengan laki-laki itu, kemudian dicerai, kemudian nunggu selesai iddah dari laki-laki itu, baru kalau memang mau kembali kepada suami pertamanya, bisa, itu pun dengan akad nikah baru. Selain itu maka tidak bisa. Masalahnya di sini adalah sebagian orang-orang yang dipenuhi dengan fitnah, orang-orang yang mungkin mereka ini populer, punya banyak pengikut, mereka mengarahkan kepada cara yang tidak ada gunanya sama sekali. Menunjukkan kepada sesuatu yang mereka anggap solusi, padahal itu menyimpang dan bertentangan dengan syariat. Bagaimana? Jadi mereka bilang, kata mereka, jadi mantan suami ini sepakat dengan laki-laki lain, dengan temannya, dengan kenalannya, terserah, bahkan mungkin dengan saudaranya mungkin, agar mau akad dengan ini, mantan istrinya ini. Dan mensyaratkan nanti kamu nikahin istri saya, tapi jangan ada hubungan badan. Kamu setelahnya kamu cerai. Lah ini enggak sesuai cara ini. Ini syarat, harus ada hubungan badan ini perempuan ini dengan suami keduanya. Jika ingin kembali kepada suami yang pertama, tentunya itu setelah dicerai dan dengan akad nikah baru. Ini tidak ada gunanya, ya. Kalau mantan suami ya sudah mentalak istrinya talak 3, kemudian sepakat dengan laki-laki lain biar menikahi istrinya dan mensyaratkan agar tidak menyetubuhinya, ini enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya lain. Mereka berdalih bahwasanya ini adalah pendapat salah seorang mujtahid dari kalangan tabi'in. Dikasih biar permen nanti. Gendong. Jadi ini mereka berdalih bahwasanya ini kan ada pendapat salah seorang mujtahid ya dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan bahwasanya boleh dinikah dengan laki-laki lain walaupun tidak disetujui. Nah, kita katakan bahwasanya bukan demikian yang dimaksud oleh mujtahid tersebut. Yang dikatakan oleh mujtahid tersebut adalah bahwa seorang suami ya yang sudah mentalak istrinya dengan talak 3, ya, kemudian istrinya ini menikah dengan laki-laki lain, ya, kemudian tidak terjadi hubungan badan, tidak ada syarat, tidak mensyaratkan. Jadi tidak ada kesepakatan, bukan ada kesepakatan gitu antara si suami yang pertama dengan ini laki-laki yang mau menikah dengan
mantan istrinya, tidak ada syarat. Jadi istri ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian belum sempat berhubungan badan, cerai. Nah, ini kata mujtahid ini boleh, katanya boleh kembali kepada suami yang pertama. Itu. Jadi itu yang dikatakan oleh mujtahid tersebut. Itu pun juga salah, keliru. Loh, kok bisa seperti itu, Ustaz? Iya, mujtahid itu pun, seorang mujtahid pun itu bukan nabi, bukan malaikat, bukan rasul, jadi masih ada kemungkinan salah. Dan yang menyalahkan bukan saya, bukan. Terus bagaimana ini? Begini. Jadi kenapa dikatakan salah? Karena perkataan mujtahid ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sehingga tidak boleh diamalkan. Karena apa? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih yang disepakati oleh seluruh kalangan ahli hadis. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah seorang sahabiyah, ya, seorang istri dari sahabat. Jadi istrinya ini sahabiyah, sahabat perempuan, ya, sudah ditalak 3 oleh suaminya, seorang sahabat juga. Beliau mengatakan kepada perempuan tersebut, aturidina an tarji'i ila rifa'ah la hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Rifa'ah ini nama suaminya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, la, tidak boleh. Hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Tidak boleh sampai kamu merasakan madunya, madu suami keduamu, dan dia, suami keduamu ini, merasakan madumu. Jadi, usailah di sini, usailah ini bentuk tasghir, bentuk pengecilan daripada asal. Asalnya madu, kalau usailah madu kecil. Tapi maksudnya di sini adalah sampai kalian berdua, ya perempuan ini dengan suami keduanya ini melakukan hubungan badan, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Jika dicerai, jika sudah menyelesaikan masa iddah, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, loh Ustadz, emang mujtahid itu nggak tahu ada hadis ini? Ya, zahirnya mujtahid ini tidak pernah mendengar hadis ini. Kenapa? Karena seorang mujtahid itu ketika mereka tahu, ya mujtahid yang soleh, ketika mereka tahu ada suatu hadis, ya di situ menjelaskan hukum yang jelas, ada ayat menjelaskan hukum yang jelas, mereka tidak akan berpendapat yang bertentangan dengan ayat ataupun hadis tersebut. Lah hadis Rasulullah itu kan banyak. Hadis Rasulullah itu banyak, nggak semua sampai kepada setiap orang, bahkan mujtahid sekalipun. Lah mereka ketika berijtihad, ya karena nggak dengar itu. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jadi kalau hadis itu sudah sahih, sudah jelas di situ, ya itu mazhab saya gitu. Saya nggak usah berijtihad lagi. Nah, artinya apa? Ijtihad mereka itu adalah ijtihad yang berpedoman, berasaskan, berlandaskan dengan hadis dan ayat Al-Quran. Tidak akan bertentangan. Yang digali dari ayat Al-Quran dan hadis. Nah, ketika mereka mengeluarkan suatu pendapat yang itu bertentangan, yaitu apa? Berarti tidak sampai hadis tersebut. Tidak sampai, tidak terdengar hadis tersebut oleh mujtahid ini. Dan itulah kejadian yang dialami oleh mujtahid ini. Sehingga beliau mengatakan pendapat seperti itu, bahwasanya ketika seorang istri sudah ditalak 3 oleh suaminya yang pertama, kemudian menikah dengan laki-laki yang kedua, ya tanpa disyaratkan, tanpa ada syarat, jadi ya nikah gitu aja, bukan ada kesepakatan antara laki-laki ini dengan mantan suaminya, bukan. Nikah, kemudian belum berhubungan badan, ya dicerai, masa iddah selesai, kata mujtahid tadi itu boleh kembali kepada suami yang pertama. Dan ini bertentangan karena hadis tadi itu. Dan kita katakan, para ulama mengatakan bahwasanya mujtahid ini tidak sampai kepadanya hadis riwayat Imam Bukhari tadi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ulama sekali bermujtahid pun juga masih ada kemungkinan salah. Ya, ulama sekali bermujtahid pun masih ada kemungkinan salah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau punya murid namanya Al-Muzani.
Ini termasuk min abra'atul labi, termasuk salah satu murid didikan Imam Asy-Syafi'i yang menonjol, yang terkenal, yang populer, yang melanjutkan, memviralkan mazhabnya Imam Syafi'i pada masa itu. Beliau Al-Imam Al-Muzani ini meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika mengarang kitab itu baca 40 kali atau 60 kali, lupa saya. Dikoreksi sebanyak itu. Dan setiap kali beliau baca, Imam Syafi'i itu selalu mendapati kesalahan. Jadi dibaca, ngarang kitab ini tebel para jamaah. Tebel sekali kitab itu, tebel sekali, termasuk karya fenomenal Imam Syafi'i. Tebel sekali kitab ini. Oleh beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i itu dikoreksi 40 hingga 60 kali. Sebanyak itu. Dan setiap kali beliau membaca, pasti mendapati kesalahan. Padahal Imam Syafi'i adalah orang yang sangat detail, sangat teliti, sangat cermat ya dalam menuliskan suatu permasalahan, dalam menulis kitab. Demikian pun beliau masih mendapati kesalahan di setiap kali beliau mengkoreksi kitab karangan tersebut. Kemudian beliau di akhir menyebutkan sebuah statement bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ada kitab yang benar-benar bersih dari kesalahan kecuali hanya Al-Qur'an. Seperti itu. Artinya apa? Selama orang itu adalah bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, mereka tidak maksum dari kesalahan. Pasti terjatuh kepada kesalahan. Seperti itu. Oleh karenanya, ya kalau mujtahid seperti itu, apalagi ya orang-orang yang derajatnya di bawah mereka, tentunya mereka lebih berpotensi terjatuh kepada kesalahan. Oleh karenanya kita tidak boleh ta'assub, fanatik buta, kecuali hanya kepada kebenaran. Bukan kepada personal. Terus bagaimana Ustaz kalau kita ngaji kepada guru-guru bagaimana? Ya kita percaya kepada guru kita tersebut. Kita menganggap beliau sikoh karena itu yang tampak dari beliau. Jadi guru saya ini sikoh, orang terpercaya, amanah. Beliau akan berupaya untuk berhati-hati. Namun tetap beliau ini bukan maksum, bukan terpelihara terjaga dari perbuatan dosa. Oleh karenanya orang kalau ngaji itu teliti. Orang kalau ngaji itu fokus dengan apa yang disampaikan. Karena guru ini ya manusia biasa, kadang salah ucap, kadang sudah terbesit di dalam otak beliau ingin menyampaikan suatu permasalahan dengan runutan dan kronologi sepertinya, tapi ternyata ada yang kurang atau ada yang ketinggalan dan seterusnya. Nah ini itu wajar sekali. Oleh karenanya pada saat mengaji kita harus fokus, diteliti, ditanyakan, di cross check, benar nggak yang disampaikan ini? Apakah di kitab ini ada? Nggak ada salahnya itu, dan saya akan sangat senang kalau seandainya ada yang koreksi. Itu guru-guru syama seperti itu. Nggak seperti di tempat lain, di orang-orang lain. Beberapa orang itu nggak mau dikoreksi oleh jamaahnya itu, nggak mau dibenerin oleh muridnya itu, gengsi, nggak malu gitu. Kalau seandainya salah, ya salah itu. Salah itu tetap salah dikatakan oleh siapapun. Tidak menjadi benar kalau dikatakan oleh orang yang terkenal. Enggak. Oleh karenanya ya kita harus hati-hati. Tetap dikoreksi, tapi itu ketika kita di makam seorang murid, seorang yang muta'alim, orang yang belajar kepada seorang guru, tentunya cara mengkoreksinya adalah dengan cara yang berakhlak, dengan cara yang bertata krama, dengan cara yang beradab, yang bagus lah. Dan demikian pun ketika seseorang di makam seorang guru, walaupun ya disalahkan di hadapan publik, ya tetap menerima kesalahan. Memang salah gitu kan. Tapi ya itu murid tidak seharusnya seperti itu. Bisa misalnya bicara pribadi, bisa misalnya memberikan secara kertas atau ngecek pribadi, ya. Seperti itu. Dan tidak akan mengurangi derajat dari guru tersebut. Salah satu sahabat Rasulullah itu sahabat Umar bin Abdul Khattab. Beliau pada saat itu mengeluarkan suatu kebijakan bahwasanya mahar perempuan itu dibatasi. Jadi kalau sudah di atas ketentuan,
itu akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kemana? Ke Baitul Mal, bukan milik pribadi. Kemudian ada salah seorang perempuan yang protes. Sayyidina Umar, manakah yang kita ambil, perkataan Anda ataukah Al-Quran? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, tentu saja Al-Quran. Kenapa memangnya? Anda, kata perempuan ini, Anda mengatakan bahwasanya mahar kalau seandainya nominalnya lebih dari yang Anda tentukan, maka akan Anda masukkan ke dalam Baitul Mal. Ya. Padahal dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Jadi di surat An-Nisa ya ayat 20 nanti bisa dicek. Di surat An-Nisa ayat 20 itu disebutkan bahwasanya ketika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar sebesar kintor pun, kintor ini jumlah yang sangat besar, itu ya sudah diterima oleh perempuan itu. Tidak boleh walinya ini mengambil atau keluarga perempuan ini mengambil sepeser pun atau orang lain mengambil, tidak boleh. Itu haknya, hak murni perempuan. Hak murni perempuan tersebut tidak boleh diambil oleh siapapun. Nah, kemudian Sayyidina Umar seakan tersadar, seakan beliau ini tidak pernah baca ayat itu. Nah ini, Sayyidina Umar adalah seorang yang bijak, beliau akhirnya apa? Mencabut kebijakan beliau tersebut. Dan tidak tanggung-tanggung, beliau naik atas mimbar mengumumkan bahwasanya apa yang beliau tentukan dari kebijakan yang sudah tersebar adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah, jadi kembali ke bahasan, istri dari Rifa'ah Al-Qurabi ini adalah berstatus talak 3. Kemudian dia menikah dengan suami yang kedua dan ia ingin kembali kepada Rifa'ah suaminya yang pertama. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, Rasulullah menyatakan bahwa tidak halal baginya untuk kembali kepada suami yang pertama kecuali setelah disetujui oleh suami yang kedua. Jadi di antara syarat agar istri yang status talak 3 ini bisa kembali kepada suami yang pertama adalah setelah disetubuhi oleh suami yang kedua. Oleh karenanya setiap fatwa yang bertentangan dengan permasalahan ini, maka ini adalah fatwa yang batal. Fatwa yang tidak bisa dijadikan dasar. Jadi ini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang masalah rujuk. Ya. Masalah rujuk, masalah rojaah. Ini bagaimana ketentuannya, dan ada berapa macam dan seterusnya kita akan bahas pada sesi berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Bagi yang belum punya bukunya, monggo silahkan mumpung masih ada naskah yang tertulis. Monggo silahkan.
Tumben ini nggak ada yang nanya ini. Oh, ini ada, sudah. Kita lihat apakah isi pertanyaannya. Beli kitabnya di mana, Ustadz? Oh ya, nanti silakan hubungin admin ini, Umairo Corner. Ini nomor WA-nya ini. Ini WA-nya. Nanti chat situ, monggo silakan. Kajiannya sudah jelas ya? Sepertinya sudah jelas, karena nggak ada yang bertanya. Saya ingatkan juga kepada para jamaah untuk membaca sholawat sebanyak 81, sebanyak 60 kali ya, 80 kali. Ya intinya memperbanyak sholawat lah, tidak harus sejumlah itu. Di akhir penghujung hari Jumat. Karena itu juga termasuk salah satu yang dianjurkan dan dirutinkan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Sifat bisa bermacam-macam. Ini bisa diantaranya ini, saya share ini sifat yang sudah. Nah, ini. Oke, silahkan. Sepertinya ada ini, tapi ini saya ingin share ya tentang sifat selawat ini dari guru kita, Syekh Salim Ulwan. Sudah dibuka itu. Sudah saya share di akun TikTok pribadi. Baik. Sepertinya sudah jelas, nanti kalau emang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui admin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjadi hamba yang senantiasa bertambah rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya buat saya, buat istri saya ini mau dalam waktu dekat mau lahiran. Mudah-mudahan ibunya sehat, anaknya sehat, bapaknya juga sehat, semuanya sehat. Yang belum menikah biar segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah menikah dan sudah mulai risih ditanya kapan punya momongan dan seterusnya, juga mudah-mudahan segera diberikan momongan. Dan yang belum dipenuhi hajatnya, hajat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga segera dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.